Panas banget, brother. Halo semuanya, welcome back. Di video kali ini saya mau cerita lagi, mau ngebahas tentang HP ini lagi, Poco X3 NFC, yang mana menurut saya masih sangat worth it untuk kita semuanya, untuk kita mau pakai HP ini untuk kebutuhan konten YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, apapun itu. Menurut saya masih sangat worth it. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya harus ditambah di HP ini. Aksesorisnya harus ditambah supaya hasil dari kamera Poco X3 NFC ini bisa diterima lebih baik. So, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat Poco X3 NFC ini bisa lebih sinematik dengan mencari dan membuat apa yang namanya motion blur. Yang mana motion blur itu artinya video yang kita ambil itu tidak berasa terlalu digital. Jadi gerakannya itu seperti halnya mata kita. Yang mana rumusnya seperti yang sudah saya kasih tahu, kita membuat video itu dengan settingan 2 kali frame rate. Shutter speednya 2 kali frame rate, yang mana kalau kita shoot menggunakan 30 fps, shutter speednya haruslah 1/60. Dan kalau misalnya kita mau ambil 60 fps, shutter speednya haruslah 1/120. Dan sekarang saya ada sedikit tambahan untuk teman-teman semuanya, para pemilik Poco X3 NFC, sang raja, king of the mid range. Selain tentang shutter speed dan ND filter yang sudah saya mention kemarin, ada satu hal yang bisa bikin footage kita, video kita itu bisa lebih smooth. Filter tambahan yang harus kita pasang itu namanya adalah mist filter atau dreamy filter, yang mana fungsi dari dreamy filter ini, mist filter ini, itu membuat footage kita lebih soft ketika sharpening dari softwarenya si smartphone ini bikin gambarnya itu tajamnya secara digital. Nah, filter ini membantu untuk memperhalus gambar itu sendiri ketika kalau misalnya kelihatan nih terlalu digital banget. Nah, filter ini membantu supaya gambar ini bisa lebih smooth. Nah, salah satu contohnya, kalau misalnya kita ngerekam wajah kita pakai smartphone, itu wrinkle-wrinkle-nya itu di pipi, di jidat itu kelihatan banget. Tapi kalau misalnya kita tambah dengan mist filter, itu membuat si video kita itu lebih smooth, dan efek digitalisasi dari softwarenya si kamera, si smartphone itu nggak terlalu kentara. Dan selain apa yang sudah saya sebutkan tadi, fungsi dari mist filter dan diffusion filter ini itu membuat efek dreamy. Jadi kayak ada kabut-kabut gitu ya. Dan kalau misalnya kita menyorot ke arah lampu atau ke arah cahaya, di sekitar cahaya itu, di sekitar lampu itu bakal ada glowing kayak gimana gitu ya. Jadi efeknya itu kayak ya film-film di sinema. Oke, jadi itulah contoh dari percobaan eksperimental Poco X3 NFC dengan menggunakan ND filter dan juga mist filter yang saya bikin sendiri dari UV filter biasa. Nah, untuk
Video selanjutnya saya bakal bahas gimana caranya untuk kita bisa bikin DIY mist filter ini dari UV filter. Gimana caranya biar bisa mirip sama Black Pro mist filter atau Cinebloom dari Moment atau yang lain. Di video selanjutnya saya akan share ke kalian. Jadi kembali lagi ke topik, bagaimana hasilnya? Kalau saya pribadi, saya suka banget karena saya terinfluence sama banyak videographer, YouTuber di luar negeri yang mana video-video mereka itu rata-rata memakai filter Black Pro Mist atau variable ND filter yang ada mist-mistnya dari Polar Pro punyanya Peter McKinnon. Itu enak banget bro. Tapi kembali lagi untuk para pasukan Kirihore, ini sudah enak banget. Dan buat kalian teman-teman para pengguna Android atau iOS, kalau memang kalian ingin membuat hasil video kalian menjadi lebih filmic look lah bahasanya ya, ada yang bilang filmic, ada yang bilang sinematik. Solusi ini adalah pilihan yang bijak lah ya. Kita coba explore apapun itu tentang videografi. Kalau memang misalnya masuk ke selera kalian, mari kita coba bareng-bareng. Kita maksimalkan hasil video dari smartphone itu. Dan ya, kita bisa bikin konten dengan apa yang kita punya. Nggak perlu berangan-angan kita harus punya kamera yang pro banget. Nggak perlu, karena dengan Android celokotokan ini, Poco X3 NFC, dioprek sedikit, dikasih filter sedikit, ngeditnya di CapCut dengan tweak sedikit, belajar bagaimana color grading, hasilnya ya bisa dibilang masuk lah ya, masuk selera pribadi maksudnya. So mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alfa Firgiansyah, Suksma.